Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita minggu lalu, yaitu kita akan mempelajari bahan-bahan penyusun untuk beton. Ya, pertemuan kali ini nanti kita akan bahas terkhusus bagian semen terlebih dahulu. Ya, semen merupakan salah satu bahan penyusun beton. Kita lanjutkan saja. Dari definisi yang kemarin kita sudah melihat bahwa beton itu adalah material komposit yang tersusun atas agregat halus, agregat kasar sebagai filler dan pengikatnya pasta semen. Nah, kita akan membedah satu persatu material yang dipakai sebagai bahan penyusun beton. Apa saja itu? Yang pertama tentu saja semen ya sebagai bahan pengikat. Yang selanjutnya adalah pasir dan kerikil atau batu pecah sebagai bahan pengisi. Dan yang terakhir adalah air sebagai bahan untuk pereaksi semen ya sehingga bisa menjadi sebuah bahan pengikat. Selain itu, dalam pembuatan beton, kadang kita menggunakan bahan-bahan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja beton, yaitu aditif dan admixer. Nah, ini penggunaan aditif dan admixer ini juga akan kita pelajari untuk beton khusus, ya beton-beton yang memerlukan kinerja tertentu sehingga memerlukan penambahan aditif dan admixer ini. Kita akan membahas yang pertama yaitu semen. Apa itu semen? Semen merupakan material hidrolis yang mempunyai sifat adhesif dan kohesif. Adhesif itu bisa merekatkan antara molekul-molekul yang tidak sejenis, sedangkan kohesif itu adalah merekatkan molekul-molekul yang sejenis. Jadi semen itu bisa mengikat bahan-bahan yang di luar semen dan bisa mengeras ya atau mengikat bahan-bahannya sendiri. Sedangkan apa itu hidrolis ya? Hidrolis ini adalah bahan yang mengikat, mampu mengeras di dalam air. Ya, hidrolis adalah bahan yang mampu mengeras di dalam air. Ada yang bahan pengikat yang tidak mampu mengeras di dalam air. Nanti akan kita lihat ya. Nah, ini sejarah pembuatan semen. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana awal muasalnya orang membuat semen. Yang pertama adalah semen non-hidrolis. Nah, ini yang tadi ya. Tadi semen itu adalah material yang hidrolis, sekarang ini adalah material yang non-hidrolis. Artinya bahan ini tidak dapat mengeras di dalam air. Jadi semen non-hidrolis ini kalau kita masukkan ke dalam air dia akan buyar. Ya, jadi biasanya berupa tepung ya, kemudian kita tambah sedikit air sehingga kita bisa padatkan. Setelah padat kita masukkan ke dalam air. Kalau semen yang hidrolis yang biasa kita kenal, itu semakin lama akan semakin keras. Tetapi kalau semen non-hidrolis ini, kalau kita masukkan ke dalam air akan buyar, ya tidak mampu mengeras di dalam air. Contohnya apa? Gypsum dan lime atau batu kapur. Ya, gypsum dan batu kapur itu merupakan material yang non-hidrolis. Biasa digunakan oleh bangsa Mesir pada saat itu untuk membuat bangunan-bangunan pada zamannya. Bagaimana proses pembuatan material ini? Ya, biasanya material ini berasal dari gypsum, ya. Di sini gypsum ya, kita lihat CaSO4 2H2O dibakar terlebih dahulu. Ya. Pembakarannya tidak perlu temperatur yang tinggi, yaitu 130 derajat Celcius untuk melepaskan air yang ada di sini nih, sebagian air yang dilepaskan.
Ya, gypsum ini biasanya berupa padatan, ya, berupa padatan. Kemudian kita bakar dengan temperatur 130 derajat Celcius sehingga airnya berkurang di sini, ya, airnya menguap. Ya, ini uapnya menguap dengan air. Nah, kemudian gypsum yang ada ini kalau kita tambah dengan air lagi akan kembali bentuknya seperti ini, tapi sehingga dia bisa mengeras kembali. Nah, pada saat dia mengeras, kita rekatkan bahan-bahan yang akan kita tempelkan. Ya, nah ini penggunaan gypsum sebagai bahan perekat. Atau selanjutnya kita menggunakan CaCO3 batu kapur. Ya, batu kapur ini kita bakar terlebih dahulu, namanya kalsit nih ya. Kita bakar terlebih dahulu sampai temperatur yang sangat tinggi, ya 1000 derajat Celcius, menjadi terurai menjadi CaO dan CO2. Ya, batu kapur kita bakar terurai menjadi CaO dan CO2. Nah, CaO ini kalau kita sudah punya CaO dalam bentuk tepung, kita tambah dengan air, ya, kita tambah dengan air akan berubah menjadi CaOH2 kali. Nah, CaOH2 kali ini yang bisa memadat, ya, bisa memadat menjadi bahan pengikat. Jadi itu proses pembuatan ya bahan pengikat, ya bahan pengikat pada saat itu. Ya, gypsum ini prosesnya dan ini batu kapur ini prosesnya. Ya, jadi semuanya harus dibakar. Tapi di alam ini semua tersedia dalam bentuk padatan. Setelah kita bakar, biasanya ini akan berubah menjadi tepung atau bubuk. Ya, nah untuk penggunaannya biasanya ini ditambahkan dengan air. Ya, ditambahkan dengan air untuk bisa memadat kembali. Di mana sebelum memadat direkatkan bahan-bahan yang ingin ditempel. Ya, sama juga seperti ini. Selanjutnya semen kalsium silika. Ya, yang pertama kali. Semen kalsium CaSiO2, semen kalsium silika. Pertama kali ini dibuat oleh bangsa Yunani dan Romawi. Ya, kalau tadi dari Mesir menggunakan batu kapur ya dan gypsum. Sekarang ini semen kalsium silika dihasilkan oleh bangsa Yunani dan bangsa Romawi. Ini sejaman dengan bangsa Mesir. Ya, bagaimana mereka membuatnya itu secara tidak sengaja itu pasti ya. Ada orang yang menemukan abu vulkanik, ya, abu vulkanik, kemudian ditambahkan dengan batu kapur yang dalam bentuk halus dan air. Kemudian ini menjadi mortar yang tahan terhadap cuaca. Jadi pada saat itu abu vulkanik, kalau Anda pernah melihat film Romawi Pompei ya, Pompei itu gunung berapi ya yang ada di daerah Romawi sana, itu banyak menghasilkan abu vulkanik. Nah, abu vulkanik itu ditambah dengan batu kapur yang dihaluskan. Ya, batu kapur yang dihaluskan, kemudian ditambah dengan air, nah itu menjadi bahan perekat. Ya, bahan pengikat yang sangat kuat, yang tahan terhadap cuaca. Kita bisa melihat bangunan-bangunan bersejarah yang masih berdiri sampai saat ini, ya, karena bahan perekatnya itu sangat bagus sekali, tahan terhadap cuaca. Nah, reaksi yang terjadi antara abu vulkanik ini dengan batu kapur yang dihaluskan, itu kita kenal dengan nama reaksi pozolanik. Ya, reaksi pozolanik ini sekarang menjadi basis ya penyumbang kekuatan pada material beton. Ya, reaksi pozolanik ini sekarang banyak diusahakan dalam industri beton modern atau industri semen modern untuk menghasilkan bahan perekat yang sangat kuat. Nah, sekarang kita menggunakannya adalah mikrosilika atau abu terbang
atau metakaolin pada beton modern untuk menghasilkan ini, reaksi pozolanik ini. Ya, jadi reaksi pozolanik itu reaksi antara abu terbang dengan batu kapur. Ya, abu vulkanis. Abu vulkanis ini kandungan utamanya adalah SiO2. Sedangkan batu kapur kandungan utamanya CaO. Nah, jadi zaman sekarang kita cari padanan SiO2 itu apa? Itu muncul ada di abu terbang, muncul ada di mikrosilika, dan muncul ada di metakaolin ini. Metakaolin adalah tanah. Banyak mengandung SiO2. Nah, ditambah dengan batu kapur. Ya, ditambah dengan batu kapur. Batu kapur itu berasal dari bahan baku untuk pembuatan semen, sehingga kalau kita mempunyai semen yang ditambah dengan salah satu dari material ini, akan menjadi bahan perekat yang sangat kuat sekali, sehingga betonnya menjadi sangat bagus. Ya, kita akan pelajari nanti lebih lanjut, lebih detail. Ya, jadi ini sejarah semen. Sejarah semen ya. Tadi yang pertama dari bangsa Yunani menggunakan gypsum, ya, menggunakan gypsum dan batu kapur, di mana gypsum dan batu kapur merupakan material yang non hidrolis, artinya tidak dapat merekat di dalam air, sedangkan mengeras dalam air. Sedangkan yang sekarang yang dikembangkan oleh bangsa Yunani dan Romawi adalah semen yang berasal dari kalsium silikat. Nah, ini kalau semen ini masuk dalam kategori semen hidrolis, ya, dapat mengeras di dalam air. Di pertengahan abad ke-18, ya, pertengahan abad 18, John Smeaton ini menemukan batu kapur yang tidak murni. Ya, di dalam batu kapur itu ternyata sudah terkandung silika dan alumina. Ya, di dalam batu kapur itu sudah terkandung silika dan alumina. Nah, silika dan alumina, silika alumina batu kapur itu adalah bahan dasar untuk membuat semen. Ini John Smeaton tahu nih di situ di dalam batu kapur ternyata ada bahan-bahan itu. Ini adalah bahan untuk material yang mampu mengeras di dalam air atau hidrolik ini. Ya, bahan-bahan untuk material pengikat yang mampu mengeras di dalam air. Nah, di dalam batu kapur tersebut ya terkandung silika yang sangat reaktif. Ya, demikian juga aluminanya. Sehingga kalau mereka kita tambahi dengan air batu kapur tersebut, dia akan menjadi material yang keras, kuat, dan tahan terhadap air. Ya, yang juga dikenal sebagai material yang hidrolis tadi, keras dan kuat. Jadi batu kapur tadi yang ditemukan itu ya biasa dibakar terlebih dahulu dalam proses pembuatannya, dibakar terlebih dahulu untuk menghilangkan airnya, kemudian digiling menjadi halus. Nah, kalau ditambah dengan air itu akan menjadi bahan perekat, menjadi pasta yang mampu mengikat bahan-bahan di luar batu kapur tadi, ya, sehingga disebut sebagai bahan adhesif. Nah, John Smeaton ini menggunakannya untuk membuat mercusuar, ya, di tahun 1759 yang diberi nama Eddystone Lighthouse, ya. Ini masih ada mercusuarnya. Sebagai cagar budaya, kita bisa lihat gambarnya. Ya, ini gambarnya masih ada di sana, ya, mercusuar ini. Selanjutnya, ya, tadi di pertengahan abad ke-18 berkembang lagi munculnya istilah Portland Cement, ya. Portland Cement itu pertama kali digunakan oleh Joseph Aspidin ini. Ya. Istilah Portland Cement pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Aspidin ini yang memperoleh paten nomor 5022 tahun 1824. Jadi yang mematenkan istilah Portland Cement
bahan pengikat tadi bukan si John Smeaton, tetapi Joseph Aspidin ini. Dia mematenkan bagaimana cara membuat semen. Ya, jadi dia membuat semen yang berasal dari batu kapur, ya, dicampur dengan tanah liat, kemudian dibuat menjadi bubur, kemudian dibakar, kemudian dikeringkan, ya, kemudian digiling. Nah, ini menjadi bahan pengikat. Nah, ini proses pembuatan semennya ini yang diberi nama Portland Cement yang dipatenkan nomor 5022 tahun 1824 oleh Joseph Aspidin. Sehingga pada saat itu orang tidak boleh membuat semen dengan metode yang sama yang dilakukan oleh Joseph Aspidin ini. Karena ini adalah paten, hak cipta, ya, tidak boleh ditiru. Bagi yang meniru maka akan terkena sanksi, ya, atau sanksi hukum, ya, terkait dengan proses penjiplakan. Nah, proses kalsinasi, ya, proses pembakaran material tersebut, ya, jadi dari batu kapur, ini ada tanah liatnya, ya, kemudian dicampur, ya, campur menjadi satu, dibakar, itu menjadi yang namanya klinker. Ya, namanya klinker. Jadi proses pembakarannya tadi disebut dengan kalsinasi, ya, atau material yang sudah dikalsinasi itu namanya klinker, bukan namanya semen. Belum, ya, namanya belum semen. Namanya baru klinker yang bentuknya halus, ya, ini yang disimpan di silo-silo nanti. Nah, untuk menghasilkan, untuk menjadi produk semen, biasanya klinker ini ditambah dengan gypsum untuk mengatur waktu pengikatan semennya. Ya, untuk mengatur waktu pengikatan semennya. Nah, istilah Portland semen ini, ya, diambil, ya, istilah Portland semen ini. Portland ini merupakan batuan yang ada di daerah Portland yang keras dan warnanya abu-abu. Jadi semen yang sudah mengeras, ya, semen yang sudah mengeras itu bentuknya abu-abu. Nah, itu warnanya persis seperti batuan di daerah Portland sana, ya, batuan Portland di daerah Dorset di Inggris sana. Sehingga oleh karena itu kita menyebutnya Portland Cement. Karena warna abu-abunya itu dan kerasnya menyerupai batuan Portland di sana. Ya. Ini sejarah pembuatan semen, ya, mulai dari bangsa Mesir, bangsa Yunani, bangsa Romawi, kemudian pertengahan abad ke-18 di Joseph John Smeaton, kemudian Joseph Aspidin, kemudian berkembang di negara-negara Eropa, dengan yang masih dikenal ini adalah proses basah, yaitu membuat menjadi sluri. Jadi untuk menghancurkan bongkahan-bongkahan material tersebut, ya, digunakan air. Ya, saat itu teknologinya yang mampu dilakukan adalah itu. Belum ada mesin penggilingan yang semodern sekarang ini. Nah, ini adalah komposisi utama dari klinker, komposisi kimia. Jadi klinker tadi, ya, jadi material batu kapur, tanah liat, kemudian ada yang silikanya dibakar menjadi satu, yang namanya klinker, maka isinya ini batu kapur itu komponen utama CaO. Kemungkinan tadi kalau tadi dari Joseph Aspidin tadi, ya, dalam batu kapurnya itu mengandung juga SiO2. Kalau SiO2-nya kurang, biasanya ditambahkan dari luar. Di dalam ini Al2O3 dan Fe2O3 ini berasal dari tanah liat, ya, berasal dari tanah liat. Ya, kalau kurang, ya, ini penambahannya bisa dari, kalau Fe2O3 ini dari pasir besi, biasanya tanah liat ini karena kadarnya kecil, berarti biasanya cukup dari tanah liat. Nah,
Ini adalah komponen utama yang pada klinker. Ada CaO, SiO2, Al2O3, dan Fe2O3. Disingkat itu C, S, A, dan F ini bukan singkatan pada sistem periodik unsur ya. Kalau C itu karbon, S itu sulfur, bukan ya. Tetapi ini C itu kalau di dalam teknologi bahan konstruksi, C itu CaO, S SiO2, A itu Al2O3, dan F itu Fe2O3. Ini komposisinya, kandungannya. Ya, kandungannya ada di sini. 65% CaO, ya. Kadarnya paling besar, kemudian SiO2, kemudian Al2O3, dan Fe2O3. Sehingga kalau kita lihat, setiap pabrik semen yang ada, itu selalu dekat dengan gunung kapur. Ya, pabrik semen. Anda lihat pabrik semen yang ada di dekat Jakarta itu ada di Citerep, kemudian ada di Cibinong, ya, kemudian ada di Cirebon, kemudian yang kontroversi itu di Pati, itu di sana, semuanya kemudian di Padang, kemudian di Kalimantan, ya, Sumatera, semuanya mendekati Gunung Kapur. Ya, semua mendekati gunung kapur. Karena apa? Di kapur ini adalah komponen utama untuk pembuatan semen, CaO ini. Nah, ini komposisi minornya, ya, yang penyertanya kecil-kecil, ya, ada kecil. Ini tidak bisa dibuang. Ya, kalau menghilangkan ini perlu biaya yang sangat besar sekali, sehingga semennya yang nggak laku dijual karena terlalu besar. Ya, tapi komponen utamanya seperti yang sudah Pak Wid sampaikan yang di sini ini komponen utamanya. Ini kan 95,2%, yang 4,8%-nya itu berasal dari sini nih. Ya, gabungan dari material-material ini kecil sekali. Nah, sekarang kita lihat bahan baku untuk membuat semen. Jadi semen itu kimianya itu SiO2, CaO, Al2O3, Fe2O3. Bahan bakunya apa saja? Ya, bahan bakunya apa saja? Ya, bahan bakunya adalah batu kapur. Ya, bahan bakunya adalah batu kapur yang kita bisa dapatkan di banyak tempat di Indonesia. Ya, di berbagai pegunungan ya tadi Pak Wid sampaikan, di Citerep ada, di Cibinong ada, di Cirebon ada, di Padang ada, semuanya dekat dengan Gunung Kapur. Ya. Yang selanjutnya adalah tanah liat atau clay. Ya, tanah liat atau clay. Ya, ini tanah liat ini merupakan sumber utama untuk material-material ini tadi Al2O3, SiO2, Fe2O3. Dua material tiga ini tanah liat itu mengandung 3 unsur ini. Selanjutnya pasir silika. Pasir silika pasti sumber utama SiO2 dan pasir besi yang merupakan sumber utamanya Fe2O3. Jadi dalam pembuatan ini semuanya dihitung komponen komposisi kimianya, kebutuhannya berapa persen. Kalau misalkan dari tanah liat itu SiO2-nya kurang, maka ditambahkan dari pasir silika. Kalau Fe2O3-nya kurang, maka ditambahkan dari pasir besi. Sedangkan Al2O3 itu biasanya kebutuhannya terpenuhi dari tanah liat. Ini adalah bahan baku utama dari semen. Sumbernya ada di mana saja? Kalau di Indonesia mau banyak sekali pasir silika. Itu Bangka itu gudangnya pasir silika. Pasir besi itu sepanjang sungai di Jawa, di Kulon Progo maupun Jawa Timur itu banyak sekali penambangan pasir besi. Ya, banyak sekali. Nah, ini adalah proses pembuatan semen dengan metode basah. Ya, diagram alir pembuatan semen dengan metode basah. Ini pertama kali berasal dari sini nih, ya. Adalah clay, ini ada clay masuk ke sini tanah liat ditambah dengan air, ya. Jadi kalau kita punya tanah kasih air yang banyak kemudian jadi lumpur. Ini jadi lumpur, ya. Ya, jadi lumpur, kemudian kita ditambahkan di sini kapur. Ya, kalau ditambahkan kapur di sini ditambahkan material lain lagi, maka di sini mengeras, ya, mulai kaku. Kalau kaku maka ditambah dengan air lagi, jadi lumpur lagi. Ya.
Ya, setelah jadi lumpur basah, kemudian kita masukkan ke slurry tank ini sebagai bahan penampungnya, sangat basah, ya cair sekali, kemudian dibakar. Nah, dibakar sambil diputar. Ya, pembakarannya ini temperaturnya sampai 1400-an derajat Celcius. Ya, yang energinya banyak dipakai untuk menghilangkan air. Banyak sekali air yang digunakan untuk membuat dia menjadi bubur, sehingga panas yang digunakan itu banyak dipakai untuk menguapkan air. Nah, air yang sudah menguap, kemudian tinggal apa? Tinggal tanah, kapur dan materialnya menjadi klinker, ya. Kemudian dikeluarkan di sini nih, dikeluarkan di sini, ya, dikeluarkan di sini menjadi klinker, kemudian didinginkan, masuk, kemudian digiling. Nah, ya ini klinker dulu, ya, digiling di sini, kemudian ditambahkan gypsum di sini. Ditambahkan gypsum, kemudian digiling, kemudian disimpan di dalam tempat penyimpanan atau silo. Ya, nah ini kalau di sini ada untuk memasukkan bahan bakarnya batu bara, ya, untuk membakar ini pasti menggunakan batu bara yang energi yang murah. Nah, setelah disimpan di sini, kemudian baru dikantongin atau dimasukkan ke dalam truk untuk dikirim ke tempat-tempat yang membutuhkan. Nah, ini proses basah. Dan kan dalam proses basah di sini banyak menggunakan air, sehingga energi yang dipakai, energi yang digunakan ini yang sebagian besar untuk menguapkan air yang digunakan tadi. Ya, ini proses basah. Sekarang ini proses kering. Ya, proses kering. Nah, proses kering itu pertama kali itu dari gunung kapur. Dari gunung kapur itu kita ledakan, ya, gunung kapur diledakan menjadi bongkahan-bongkahan yang besar. Setelah bongkahan-bongkahan yang besar, kemudian di sini digiling, ya, dihancurkan, bukan digiling, dihancurkan menjadi bongkahan yang lebih halus, ya, lebih kecil. Kemudian di sini ditambahkan tanah liat, digiling jadi satu. Ya, ini proses penggilingannya. Ya, jadi proses penggilingan ini di sini pasti jauh lebih baik daripada sebelumnya di proses basah. Ini sudah mampu menggiling material keras. Ya, setelah itu, ya, ditambahkan dengan material-material yang diperlukan yang lainnya. Ya, kalau kurang SiO2 ya ditambahin pasir. Kalau pasir silika, kalau kurang Al2O3 ya ditambahi pasir besi, ya. Kemudian di sini dibakar sama, setelah itu dibakar. Nah, pembakarannya temperaturnya sama, tetapi energinya lebih hemat. Tidak banyak energi yang dipakai untuk menguapkan air, tidak banyak. Ya, setelah itu sama prosesnya, ya. Pada prosesnya sama, ya, prosesnya sama untuk prosesnya sama untuk pengeluarannya, klinker, dikeluarkan klinker, kemudian ditambah gypsum, ya, digiling lagi, masuk silo, kemudian didistribusikan dan di-packing di sini. Ya, perbedaannya di sini. Ya, perbedaannya di sini. Di sini tidak menggunakan air, ya. Sekarang metode basah itu sudah ditinggalkan, ya, metode basah itu sudah ditinggalkan. Orang semuanya dalam industri semen modern menggunakan metode kering semuanya. Ya. Nah, itu apa yang terjadi pada proses pembakaran di rotary kiln tadi, tungku berputarnya. Ya, tungku berputar. Yang pertama 100 derajat Celcius itu menguapkan air bebas. Jadi kalau pada proses basah tadi airnya banyak sekali, maka energinya itu banyak dipakai untuk menguapkan air bebas. Ya. Kemudian 500 derajat Celcius temperaturnya meningkat,
untuk melepaskan air-air yang terikat. Ya, kalau tadi kita melihat di reaksi yang pertama, gypsum itu ada 2H2O, maka 2H2O itu adalah air yang terikat. Itu pelepasannya memerlukan temperatur 500 derajat Celcius. Nah, kemudian pada temperatur 800 derajat Celcius ini sudah mulai terbentuk C2S, Ca, dan 2CS. Ingat ya, CCAO, SSiO2, A Al2O3, F adalah Fe2O3. Ini proses-proses yang terjadi secara kimia. Pada temperatur 900 derajat Celcius mulai nih CO2 itu udah siap-siap ya, mau lepas ya. CaCO3 mulai mau membentuk C3A dan C4AF. Kemudian 1200 C3A-nya sudah maksimal, C4AF-nya sudah terbentuk maksimal, C2S-nya juga terbentuk maksimal. 1260 ini fasenya cair, jadi materialnya meleleh ya seperti magma, kemudian pembentukan C3S ini secara maksimal. Ya, 1450 CaO bebasnya habis ya, CaO bebasnya habis, sudah terikat membentuk unsur-unsur yang ada di dalam semen, C3S, C2S, C3A, C4AF. Nah, ini CO2 ini mulai dari temperatur 900 sampai 1000 derajat Celcius itu mulai terlepas. Banyak sekali panas yang diperlukan untuk melepaskan CO2 ini ya dari CaCO3 ini. Jadi pada saat membakar CaCO3 untuk menghasilkan CaO, banyak dilepaskan CO2 sehingga pabrik semen itu dituding, ya, salah satu yang dituding sebagai penyumbang CO2 terbesar, ya, yang akan merusak ozon, katanya seperti itu. Ya, setelah temperatur ini tadi selesai, kemudian terjadi pendinginan yang namanya terak atau klinker, ya, dikeluarkan dari bawah tungku putar. Nah, ini kita lihat video dari Holcim-nya. Bentar, ini bisa dimainin enggak ya? Enggak muncul. Oke, ini videonya enggak muncul. Mungkin di PPT-nya aslinya bisa muncul. Ya, nanti Anda lihat saja di PPT-nya. Ini terkait dengan proses pembuatan semennya. Ya, proses pembuatan semen. Coba Pak Wid lihat sebentar apakah ini bisa atau tidak dimunculkan ya. Pak Wid mau lihat sebentar. Oh, ini dia saya. Coba dilihat ini. Ada 4 bahan utama di dalam proses pembuatan semen, yaitu batu kapur, tanah liat, pasir besi, dan juga silika. Untuk 2 bahan baku batu kapur dan tanah liat, itu didapatkan dari penambangan gunung kapur yang ada di pabrik Holcim, sedangkan bahan lainnya disuplai dari luar pabrik Holcim. Penambangan batu kapur itu sendiri berawal dari proses peledakan atau yang biasa disebut dengan blasting. Nah, seperti ini prosesnya. Kapur yang sudah melalui proses peledakan diambil, lalu diangkut dengan truk yang dipecah menjadi ukuran lebih kecil, dengan menggunakan alat pemecah batu kapur atau crusher. Selanjutnya, material tersebut akan diangkut dengan alat ban berjalan atau belt conveyor menuju ke tempat penyimpanan atau stockpile.
Tidak hanya disimpan pada stockpile, tapi juga akan dilakukan proses prehomogenisasi atau penyeragaman ukuran material di tempat penyimpanan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh bahan baku yang memenuhi syarat kualitas. Selanjutnya, batu kapur dicampurkan dengan bahan mentah lainnya seperti silika, pasir besi, dan tanah liat sesuai dengan mix design jenis semen yang akan diproduksi. Kemudian digiling di dalam mesin pencampur atau raw mill atau RM dengan kehalusan tertentu yaitu sekitar 170 mesh atau 90 mikron dan 70 mesh atau 212 mikron. Material yang sudah digiling dinamakan tepung baku atau raw mill dan disimpan di dalam silo penyimpanan. Sedangkan material halus yang sudah disaring pada alat penangkap debu atau electrostatic precipitation yang disingkat EP dikeluarkan lewat cerobong dan dimonitor sesuai batasan yang ditentukan. Kemudian dilakukan pemanasan awal pada alat preheater. Proses berikutnya adalah pembakaran pada tanur putar atau yang disebut kiln pada suhu sekitar 1450 derajat Celcius. Di proses pembakaran ini, semua material padat akan meleleh dan membentuk kristal atau butiran seperti kelereng yang dinamakan klinker. Selanjutnya, dilakukan pendinginan menggunakan alat pendingin atau cooler. Setelah melalui proses ini, klinker tersebut akan disimpan di dalam silo klinker menuju mesin penggiling atau finish mill atau FM. Dalam perjalanan menuju mesin penggiling ini, klinker dicampur dengan gipsum dan mineral komponen atau MIC. Di dalam mesin inilah campuran tersebut digiling hingga menjadi semen. Kemudian semen disimpan di dalam silo penyimpanan atau yang dikenal dengan silo semen. Untuk memastikan kualitas semen dari raw material sampai menjadi semen, maka dilakukan kontrol secara ketat dengan menggunakan robot yang dikendalikan oleh staf laboratorium, di mana frekuensi pengujian dilakukan setiap jam. Kenapa pakai robot? Karena cuma robot yang bisa bekerja terus-menerus tanpa henti dan dapat memberikan hasil tes secara akurat. Nah, ini laboratoriumnya. Semua tes yang dilakukan di laboratorium ini berfungsi untuk memastikan kualitas semen yang diproduksi terkontrol dengan tepat. Adapun testing yang dilakukan seperti flow test dilakukan untuk mengetahui kekentalan atau keenceran dari mortar semen. Setting time dilakukan untuk memastikan waktu pengikatan semen. Lalu, tes ekspansi adalah untuk mengetahui proses penyusutan dan pengembangan mortar semen. Setelah itu dilakukan pembuatan benda uji kuat tekan mortar. Kemudian, benda uji tersebut dirawat di alat moist box hingga mencapai umur pengujian. Selanjutnya, dilakukan pengujian dengan menggunakan compressive strength yang merupakan mesin untuk mengetahui kuat tekan dari mortar di umur 7, 14, dan 28 hari. Ini juga ada laboratorium kimia dengan teknologi yang sangat lengkap loh. Dan Holcim juga memiliki mikroskopi yang hanya ada satu-satunya di Indonesia maupun Asia Tenggara. Alat ini digunakan untuk memonitor kualitas klinker selama proses produksi. Yang menarik, selain memproduksi semen, Holcim juga memproduksi kantong sak semennya sendiri loh. Dalam proses pembuatan kantong ini juga dilengkapi dengan kode produksi untuk memastikan kapan kantong-kantong tersebut siap dipakai. Dan sebelum digunakan, kantong tersebut harus lolos uji dengan alat drop test dan dilakukan secara acak. Setelah kualitas semen teruji dengan baik, maka semen tersebut akan menjalani proses terakhir, yaitu pengemasan dan pengiriman. Untuk semen curah akan disimpan dalam silo semen curah, sedangkan untuk semen sak akan dikemas dalam dua jenis ukuran, yaitu 40 dan 50 kg. Backcode atau kode kantong ini adalah kode yang tercatat di setiap sak semen dan memberikan informasi tentang pabrik pembuatan, kode produksi, jalur pemuatan, dan pendistribusian. Kode ini berguna untuk memudahkan penelusuran apabila terjadi keluhan dari pelanggan di kemudian hari. Semua proses pengantongan ini menggunakan ban berjalan secara otomatis yang mengantarkan semen hingga ke atas truk.
Dalam satu hari, produksi semen Holcim ini dapat mencapai puluhan ribu ton semen loh. Dan semuanya telah siap untuk dikirimkan ke pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, tadi adalah video proses pembuatan semen yang terjadi di salah satu pabrik yang ada di Indonesia. Ya, sekarang kalau sudah menjadi semen itu isinya apa saja, ya? Kalau sudah menjadi semen, ya itu isinya adalah yang pertama C3S, ya C3S ini isinya. Ya, isinya T3S, ya singkatannya. Nama panjangnya 3CaO-SiO2. Nama mineralnya light, ya jumlahnya kurang lebih 57%. Ya, banyak sekali. Ya, ini adalah standarnya kira-kira antara 45 sampai 65. Ya, selanjutnya ada lagi C2S. Ya, C2S ini 2CaO SiO2. Nama mineralnya Blite, ya. Jumlahnya kurang lebih 16%. Ini standarnya antara 10 sampai 30%. Kemudian ada C3A, ya, namanya trikalsium aluminat. Ini nama kimianya, formulanya, nama mineralnya aluminat. Jumlahnya 9%, kurang lebih. Ini adalah standarnya. Dan yang terakhir adalah C4AF, tetra kalsium aluminoferrit, 4CaO Al2O3 Fe2O3. Nama disingkat, nama mineralnya ferrit. Ya, jumlahnya kurang lebih 10%, ini 6 sampai 12% standarnya. Jadi ini adalah komponen utama pada semen. Jadi kalau sudah menjadi semen, isinya itu ini. C3S, C2S, C3A, dan C4AF. C3S trikalsium silikat, ini rumus kimianya. Dikalsium silikat, ini rumus kimianya. Trikalsium aluminat, ini rumus kimianya. Dan tetra kalsium aluminoferrit, ini rumus kimianya. Ya, ini komponen kira-kira di salah satu produksi ini. Ya, standarnya itu sekitar ini semua. Jadi jumlah komponen-komponen ini semua harus berkisar antara nilai-nilai yang ada di sini, tidak boleh keluar dari yang standar yang sudah ditentukan. Ya, ini komponen utama semen. Jadi kalau sudah menjadi semen, isinya apa? Ya isinya ini. Karena dia terbuat dari kapur, silika, alumina, ferrit, ya isinya ini. Dan tadi ada komponen minor. Ya, ada komponen minor yang jumlahnya hanya 4,8% tadi. Bukan komponen utama. Ini kan komponen komposisi utama. Nah, setiap komponen ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ya, fungsinya beda-beda. Tidak hanya satu, tapi masing-masing komponen ini fungsinya berbeda-beda. Ya. Misalkan ini C3S, senyawa ini mengeras dalam beberapa jam dan melepaskan sejumlah panas. Ya, sifat unsur utamanya. Senyawa ini mengeras dalam beberapa jam dengan melepas sejumlah panas. Menentukan kekuatan beton pada umur 0 sampai 14 hari. Ya, jadi yang menentukan kekuatan beton itu terutama C3S ini, jumlahnya tadi besar, ada 57%. Yang kedua C2S, ya ini meneruskan, ya meningkatkan kekuatan beton pada umur di atas 14 hari. Jadi kalau kita lihat grafik perkembangannya nanti ya, di 0 sampai 14 hari itu kekuatan beton itu sudah meningkat sampai 70%. Ya, 70%. Jadi ini komponen utama yang menentukan. Sisanya diteruskan oleh C2S ini. Ya, sisanya diteruskan oleh itu. C3A hidrasinya sangat cepat, ya, sangat cepat sekali. Pelepasan panasnya sangat tinggi, pengerasan awal yang cepat. Dari 3 komponen ini, C3A ini panas yang dilepaskan paling besar. Ya, panas yang dilepaskan paling besar. Kemudian C4AF tidak mempunyai pengaruh terhadap kekuatan beton.
Ya, tidak mempunyai pengaruh terhadap kekuatan bentuk, tapi ini mempunyai fungsi yang lain terkait dengan durabilitas. Ya, jadi ini adalah komponen utama semen dan masing-masing mempunyai fungsinya, ya, masing-masing mempunyai fungsi yang tersendiri, tidak sama dengan yang lainnya. Kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat struktur mikronya, tadi kan dibilang di sana ada mempunyai mikroskop yang satu-satunya yang bisa untuk mengamati struktur mikro untuk melihat mengontrol kualitas. Nah, kalau kita lihat di struktur mikro, apa itu belite, apa itu light, ferrit, dan tetraka aluminat, ini kita bisa lihat dari sini. Ini warnanya kalau dilihat kelihatannya warnanya sama, tapi beda ya. Ini abu-abunya belite itu abu-abu tua. Lead itu abu-abu muda. Ya, lead ini yang paling banyak ya, yang C3S tadi. Lihat nih ya. Kita lihat tadi. Nah, lead C3S ini ya, C3S. Lead itu komponennya paling banyak. Kita lihat tadi di struktur mikro tadi. Nah, ya abu-abunya tuh luas sekali, banyak sekali karena dia memang yang menempati komposisi paling banyak 57%. Ya. Kemudian belite ini yang abu-abu seperti ini. Ya. Kemudian ferrit ini yang agak hitam. Ya, trikalsium aluminat ini ada abu-abu juga. Ya. Ini nanti kita lihat gambarnya nggak ada lagi ya. Ya nanti Anda bisa lihat lagi kalau dilihat di sumbernya ini ada yang berwarna kita bisa lihat ya. Ada void-voidnya, ada rongga-rongganya. Yang hitam-hitam ini void ya, ada rongganya. Kita menggunakan sen. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan proses pembuatan semen, isinya semen, sejarah semen, ya, dan bahan baku semen. Ya, oke. Kalau tidak ada, nanti kita diskusi saja. Ini selanjutnya yaitu reaksi hidrasi yang terjadi pada semen. Ya. Bagaimana kalau semen itu sudah bercampur dengan air? Apa yang terjadi? Ini penting sekali kita mengetahui reaksi hidrasi yang terjadi pada semen. Ya, karena itu sangat menentukan kekuatan daripada beton. Kita nanti dari dalam teknik sipil yang kita buat adalah beton. Kalau betonnya tidak kuat, ya ini akan sangat membahayakan pemakainya. Reaksi hidrasi itu adalah bereaksinya komponen utama semen dengan air. Ini yang disebut dengan reaksi hidrasi. Ya, pertama reaksi kalsium silikat C3S ya dengan air menjadi C3S2H3 plus 3CH. Ya, ini trikalsium silikat, air, kalsium. Nah, ini CSH dan kalsium hidroksida ini adalah produk hidrasi semen. Ya, ini produk hidrasinya. Jadi C3S tadi komponen utama dicampur dengan air akan menghasilkan CSH dan kalsium hidroksida. Semakin banyak CSH yang diproduksi, maka kekuatan semen semakin bagus, kekuatan beton semakin bagus juga. Selanjutnya C2S, ya ini sama reaksinya, sama persis di kalsium silikat hidrat, ya. Ini untuk menentukan kekuatan 0-14 hari, ini di atas 14 hari, tapi ini jumlahnya jauh lebih sedikit. Ya, air yang dipakai dipergunakan untuk bereaksi dengan ini. Jadi perhatikan kalau air kekurangan nanti akibatnya apa, kalau air kelebihan itu akibatnya apa. Ini penting sekali kita menghitung jumlah air yang dipakai untuk reaksi. Ya, penting sekali. Kalau kita tidak bisa menghitung secara tepat, pasnya berapa, tetapi berdasarkan empirik yang sudah dilakukan, kita bisa mengira-ngira kalau perbandingan sekian sampai sekian akan menghasilkan kekuatannya berapa, itu bisa dilakukan di laboratorium. Ya. Nah, ini adalah grafik panas yang dilepaskan. Ya, grafik panas yang dilepaskan di dalam proses hidrasi. Kalau semen itu bereaksi dengan air, maka
akan melepaskan sejumlah panas. Ini panas yang dilepaskan oleh C3S, ya, bentuknya seperti pelana kuda. Kalau kita ingat demam berdarah, ya, panasnya seperti pelana kuda, ya, sama seperti ini. Pada saat semen itu bertemu dengan air, ya, maka ini adalah panas yang dilepaskan kurang lebih 7 kalori per gram. Ya, 7 kalori per gram. Ini panasnya yang dilepaskan. Kemudian panasnya itu akan turun, terus ya setelah panas dilepaskan turun, di sini ini dia nggak ada yang dilepaskan lagi. Jadi butiran semen itu, kemudian di bagian luarnya itu ada selaputnya. Nah, untuk menembus bagian dalam butiran semen, maka diperlukan waktu, ya, menembus setelah ada selaputnya. Ini di sini tadi membentuk selaput atau gel semen. Untuk menembus air menembus ke dalam diperlukan waktu ini. Nah, setelah ketemu semen lagi, panasnya naik nih sampai di sini lagi, ya, lebih rendah dari pada yang pertama. Setelah ketemu air, maka akan terjadi hidrasi lagi, kemudian terjadi penurunan. Turun terus sampai di sini. Nah, di sini air sudah tidak mampu menembus lagi. Kenapa? Bagian yang pertama ini sudah mulai mengeras. Ya, air tidak mau menembus. Di sini lama-lama juga nanti akan mengeras. Jadi setelah di sini ini air tidak akan mengeras, tidak akan masuk lagi. Jadi butiran semen yang bagus itu kalau ukurannya kecil, air bisa menembus sampai ke dalam-dalamnya. Semuanya kena, ya, butiran semen itu. Ini perhatikan ini 0,1 jam. 0,1 jam. Jadi ini masih kurang, hanya beberapa detik saja setelah bertemu dengan air langsung ini. Ya, ini 1 jam. Ya, setelah 1 jam ada lagi ini 10 jam. Nah, ini setelah pengecoran sudah selesai, meningkat lagi ini 100 jam. Ya, 100 jam itu sudah berhari-hari sudah tidak bisa terjadi peningkatan kekuatan. Sehingga kekuatan pada beton itu biasanya diukur di usia 28 hari. 28 hari itu berapa jam? Kalau sehari 4 jam, ya 28 hari itu ya berarti kan ada di sini nih. Ya, kekuatannya itu di 7 hari pertama itu muncul. 24 kali 7 ya. Itu sudah muncul itu. Ya, kekuatannya ini sudah muncul. Nah, ini adalah grafik pelepasan panas pada semen, khususnya C3S. Nah, ini tadi kalau reaksi hidrasi munculnya CSH, gambarnya seperti ini kalau kita lihat struktur mikronya. Anda bisa melihat menggunakan cari di YouTube atau cari di Google, ya, bentuk struktur mikro kalsium silikat hidrat atau CSH, kalsium silikat hidrat, bentuknya seperti ini, ya. Nah, ini bentuk yang CaOH, jadi produk hidrasi ada 2, CSH dan CaOH. Bentuknya yang seperti ini nih, Portlandit ini, ya. Portlandit ini bentuknya kristal flake kayak gini. Nah, ini CSH-nya tadi bentuknya jarum-jarum kayak gini tadi. Jadi Portlandit ini hidupnya di tengah-tengah di antara dia. Jadi kalau ininya hilang, Portlanditnya hilang, ini berarti jadi berongga, ini menjadi lemah. Tapi kalau ininya berubah menjadi seperti ini berarti tambah padat. Nah, itu nanti yang disebut dengan reaksi pozolanik yang pertama tadi. Ininya tuh dihilangkan nih, Portlanditnya ini dihilangkan, membentuk CSH baru yang menjadi lebih kuat. Ini bisa dihilangkan, bisa hilang benar-benar hilang, ini menjadi rongga, sehingga menjadi rapuh, itu yang terkait nanti dengan durabilitas. Ya, kita bahas tentang durabilitas. Kita lihat lagi reaksinya. Trikalsium aluminat. Ini apa sih, ada garis-garis? Oh, seperti ini, ya. Kita lihat nih. Nah, C3A ini perhatikan S, ya, Pak Wid tulis S ada strip di atasnya. Kalau S ada di strip di atasnya itu SO4. Kalau tidak ada stripnya berarti SiO2. Ya, untuk membedakan SiO2 dengan SO4 itu kita menggunakan strip di atasnya. Ya, ini gypsum tadi yang dipakai di dalam proses pembuatan semen itu berfungsi untuk mengendalikan kecepatan semen itu mengeras, ya. Jadi dengan trikalsium aluminat dan air membentuk etringit.
ya, terbentuk etringit. Nah, ini kalau gypsumnya cukup, ya. Nah, ternyata kalau gypsumnya itu tidak cukup, gypsumnya sudah habis, ya, C3-nya masih ada, maka C3A yang sisa itu akan bereaksi dengan etringit ini malahan. Bereaksi membentuk ini, ya, yang disebut dengan monosulfoaluminat, ya, membentuk monosulfoaluminat ini. Nah, monosulfoaluminat ini nanti kalau bertemu dengan sulfat lagi akan membentuk etringit lagi seperti ini. Nah, ya, sulfat ini bisa berasal dari luar, ya, dari berasal atau gipsum, ya, ini gipsum lagi, ya, membentuk ini. Nah, tapi ini proses yang paling bawah ini sangat berbahaya kalau terbentuk belakangan. Karena ini volumenya besar, bisa menyebabkan beton itu pecah. Sehingga ini yang terkait dengan durabilitas, pengaruh sulfat, ya. Sehingga penting sekali kita menghitung jumlah C3A ini, ya, jumlah C3A ini, sehingga tidak merusak beton, nanti malah ketemu pasangannya ini apa? Monosulfoaluminat ketemu sulfat dari luar membentuk etringit, tapi etringit ini sudah volumenya membesar, betonnya akan menjadi pecah. Ya, nanti kita akan lihat di bagian durabilitas. Nah, ini rasionya, ya. Kalau perbandingannya gipsum, ya, dengan C3A perbandingannya 3 itu semuanya terbentuk etringit. Kalau perbandingannya antara 3 sampai 1 bentuknya etringit dan monosulfoaluminat. Kalau 1 hanya terbentuk monosulfoaluminat, nggak mampu membentuk etringit. Kalau kurang dari 1 ini cairan monosulfoaluminat. Kalau tidak ada gipsumnya ya hidrogarnet, cairan mulu, nggak bisa mengeras. Gitu. Ya, nggak bisa mengeras hidrogarnet. Kalau ditambah air ya nggak ngeras. Ya. Jadi ini, ya, ini adalah perbandingannya. Bisa nggak kita 3 persis ini? Nggak bisa. Ya, hitungannya itu nggak bisa presisi. Nanti hasilnya seperti ini. Pasti ada mendekati. Jadi biasanya antara 3 sampai 1 ini terbentuk etringit dan monosulfoaluminat, ya. Oleh karena itu perlu sekali kita menambahkan pozolanik material untuk membentuk beton yang lebih keras, ya. Jadi tidak gipsumnya itu CaOH-nya tadi, potlanditnya tadi nggak ada karena sudah terbentuk CSH. Jadi kalau ada sulfat dari luar, dia tidak bereaksi dengan siapa-siapa. Nah, ini panasnya yang dilepas oleh C3A. Perhatikan kalau tadi panasnya 6. Sekarang kita lihat kalau C3A itu panasnya tinggi sekali di sini. Ya, panasnya tinggi sekali sampai kurang lebih 25 kalori per gram per jam. Ini prosesnya sama. Tapi Pak Wid mau menunjukkan bahwa di dalam C3A ini panas yang dilepaskan sangat tinggi. Sehingga kita perlu sangat hati-hati, ya, di dalam proses pembuatan beton, ya. Karena panas yang dilepaskan sangat tinggi, kalau tidak hati-hati bisa terjadi keretakan, terjadi tegangan termal. Nah, Anda sudah belajar fisika tentang thermal stress, ya, tegangan termal. Nah, ini bisa juga terjadi seperti itu kalau tidak dikendalikan, betonnya malah pecah dan itu sangat berbahaya. Jadi pada saat pengecoran nanti diusahakan temperatur pengecoran itu tidak boleh lebih dari 80 derajat Celcius. Biasanya orang berlomba-lomba 25 derajat Celcius, ya, 20-25 derajat Celcius, supaya nanti pada saat pengecoran dia naiknya tidak setinggi sampai 80, tidak terjadi tegangan termal. Betonnya tidak pecah. Nah, ini bentuknya, ya, bentuknya jarum-jarum seperti ini, ya, beda dengan CSH tadi, ya, bentuknya beda sekali, ya, etringit ini bentuknya seperti ini. Ini menggunakan SEM dengan perbesaran berapa ini 10.000 kali, ya, 10.000 kali kita baru bisa melihat. Nah, ini yang tetrakalsium aluminoferit,
dia menggunakan gypsum juga. Nah, artinya kalau kita lihat, tadi gypsum yang ditambahkan pada semen itu dipakai buat rebutan antara C3A dan C4AF ini, ya. C4AF ini dipakai untuk rebutan. Nah, C4AF ini tidak berpengaruh pada kekuatan, tetapi berpengaruh pada durabilitas, yaitu gypsumnya ini, ya, terkait dengan pengadaan sulfatnya di dalam beton. Kita tidak bisa ngasih sebanyak-banyaknya karena kita tadi sudah ada perbandingannya tadi, ya, dalam pembuatan semen semuanya dihitung berdasarkan persamaan kimia yang baku. Nah, ini secara keseluruhan, ya, diagram panas ya gabungan dari panas dari C3S, C2S, C3A, dan C4AF. Ini gabungan panasnya membentuk pola yang sama seperti itu, ya, sama seperti pelana kuda, seperti masing-masing individu. Ada state 1, state 2, state 3, 4, dan state 5. Ya. State 2 ini mati suri, ini muncul lagi, dan ini state 5 ini udah daerah stabilnya. Kecepatan pelepasan pembebasan panasnya di sini. Ya, ini grafiknya. Nah, ini adalah jumlah panas yang dilepaskan per joule per gram. Perhatikan C3S 490, C ini C ya, bukan S ya. C2S 225, C3A berarti kan 1340, banyak sekali dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, dijumlahkan semua aja ini paling besar. Ini sangat berbahaya sekali karena panasnya sangat besar sehingga perlu dikendalikan. Jadi kalau Anda nanti ngecor, jangan main-main dengan beton. Ya, kulit Anda nanti akan kena panasnya ini seperti kalau istilah Jawanya itu apa ya, kulit luarnya itu terkelupas putih-putih gitu ya, kulit matinya. Jadi jangan dibuat mainan semennya. Jadi berhubungan dengan semen, dengan beton seperlunya ya, dengan pasta, karena panas yang dilepaskan sangat besar sekali. Ini perbandingan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Wid akan lanjutkan ya minggu depan videonya terkait dengan semen ini. Masih banyak yang akan kita bicarakan, yaitu terkait dengan tipe-tipe semen, kemudian volume hidrasi yang terbentuk itu berapa banyak, ya akan kita bicarakan pada minggu depan. Ya, Pak Wid membuka ruang diskusi pada saat kita ketemu ataupun kapanpun ya, kita bisa berdiskusi terkait dengan material semen ini. Selamat siang dan terima kasih.